Di sebelah kanan saya, shalom. Shalom, shalom. Di sebelah kiri saya, shalom. Oke. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Cek. Ya. Kita mau sepakat sama-sama bahwa apapun yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi hari-hari ini bagi kita, bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal untuk setiap rancangannya atas kita. Amin. Amin. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Apa yang difirmankannya, apa yang sudah diperkatakannya bagi setiap kita itu pasti tergenapi di hidup kita. Kita mau jadi pribadi yang terus mempercayai Tuhan. Yes. Kita mau jadi anak-anak muda, orang-orang muda yang mau terus mempercayai Tuhan dalam langkah-langkah kita. Amin. Amin. Oke, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Silakan tos kanan kirinya, katakan Dia tidak pernah gagal untuk hidupmu. Dia tidak pernah gagal. Jadi kita mau bersyukur ya untuk Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Kita beri sorak-sorai dulu buat kami bersyukur sebab kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa.
Yesusku Allah berkuasa, Yesusku Allah berwenang, Yesus Raja. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah berkuasa, Yesusku Allah berwenang, Yesus Raja. Yes. Karena Yesus kita mampu melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Yes. Yesus kita mampu mengerjakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Amen.
bersyukur kami punya Engkau, Allah yang tidak pernah gagal di hidup kami. Dan siapa saja pekerjaan oleh Engkau menangkan kami bekerja di sini. Untuk membawa kami keluar dari keadaan, sanggup membawa kami lurus dengan
Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kabar baik, amin ya. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan melihat sebuah tayangan video dari CBN. Ya, kita akan lihat sama-sama. Orang muda meninggalkan gereja. Dalam 1 tahunnya, ya, 1 juta orang muda meninggalkan gereja. Ya, kita nggak usah bayangkan ya kalau seandainya itu terjadi ya di bangsa kita ya, bagaimana orang-orang muda meninggalkan gereja, apa yang terjadi dengan generasi ke depan. Dan ya saya percaya bahwa kerinduan Tuhan atas kita gerejanya, bagaimana kita menjadi gereja yang mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus ya. Karena saya percaya bahwa banyak orang-orang muda di luar sana yang mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Apalagi dengan kalau kita melihat bagaimana kita sedang menghadapi digitalisasi tentang bagaimana kecerdasan kecerdasan AI ya. Bagaimana dikatakan bahwa 2030 itu akan jauh lebih gitu ya. Kalau kita kemarin mungkin ya kita lihat AI tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, kita bisa melihat ya terhubung dengan semuanya. Tapi ke depan akan jauh lebih mengerikan mungkin dampaknya. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Sudah siap menjadi gereja yang akan bertahan dalam situasi keadaan apapun? Siap menjadi gereja yang akan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, amin? 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 Ya, karena tantangan kita ke depan akan semakin besar ya. Nanti orang akan mulai, di dalam Timotius katakan bahwa orang akan memalingkan telinganya daripada mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan memalingkannya dengan mendengarkan dongeng-dongeng ya. Mereka akan mulai memalingkan dengan ya, kita bisa lihat dari tayangan bagaimana orang akan cenderung, mereka akan lebih memilih untuk ya mendengarkan sesuatu yang mungkin dari internet ya, dari tayangan-tayangan, dari media sosial dan sebagainya. Ya. Dan itu bisa membuat akhirnya orang-orang muda kehilangan arah. Mereka nggak lagi percaya kepada Tuhan dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan ini tugas kita sebagai orang muda untuk bagaimana kita berdoa. Ini tugas kita sebagai orang muda untuk akhirnya kita mengerjakan, kita percaya bahwa Tuhan memilih kita. Ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk orang sekitar kita. Ada amin? Oke, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan yang 20. Oke, yang sudah dapat kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, dikatakan sini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Kita semua tahu bahwa ini adalah amanat agung Tuhan Yesus ya. Amin. Ya, tahu ya, ini amanat agung Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Ya, dia memberikan sebuah amanat, katakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Kalau berbicara amanat, ya amanat itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau berbicara amanah itu berarti sesuatu yang memang menjadi sebuah sesuatu yang harus kita kerjakan. Tidak bisa kita tidak kerjakan. Ya. Dan ya Tuhan mengingatkan kepada kita, gereja kita, bahwa amanat agung Tuhan Yesus itu harus diselesaikan dalam hidup kita. Ya, apalagi kita melihat bagaimana tantangan zaman ke depan. Ya.
bagaimana kelompok-kelompok tertentu masuk ya melalui media sosial. Ya, bahkan kalau saya pernah mendengar di sebuah sekolah di Jakarta sudah ada namanya toilet, 3 toilet, satu untuk wanita, satu untuk pria dan satu untuk yang dua-duanya. Artinya bahwa gereja memiliki sebuah tantangan yang besar ke depan. Dan ketika kita nggak menangkap ini, ketika kita tidak berusaha untuk meminta Tuhan untuk membuka hati kita, maka kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, ya, sore hari ini, malam hari ini, ya saya ingin bagikan tentang ini, tentang judul firman Tuhan, khotbah saya ini adalah mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil, ya. Judul khotbahnya pertanyaan, mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Saya mau tanya ke saudara, kenapa tidak memberitakan Injil? Mungkin masing-masing punya pertanyaan, ya, punya jawaban. Kenapa saya tidak memberitakan Injil? Ya. Dan ketika di gereja kita dibuat semacam gerakan untuk bagaimana menggerakkan orang untuk belajar untuk memberitakan Injil, dan kalau kegiatan itu dibuat itu selalu minim, ya, orangnya selalu sedikit. Yang minat untuk menjadi orang yang memberitakan Injil itu sedikit sekali. Nggak tahu kenapa, alasannya apa. Tapi saya membuat sebuah catatan. Dan saya dapat juga dari dari browsing, saya lihat apa sih membuat orang itu tidak memberitakan Injil. Kenapa orang tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, sedangkan itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Oke, yang pertama, mengapa orang Kristen, ya, tidak memberitakan Injil, ya, tidak mengerjakan amanat agung, ya. Yang pertama, ya, perasaan tidak mampu. Ya. Jadi ketika saya lihat itu, yang pertama, mengapa orang tidak memberitakan Injil adalah dia merasa nggak mampu. Karena dia pikir bahwa yang bertugas untuk memberitakan Injil itu adalah pendeta. Yang bertugas untuk memberitakan Injil itu ya penginjil. Saya jemaat biasa ya nggak usah memberitakan Injil, kan sudah ada tugasnya, ada pendeta, ada pelayan-pelayan, ya, diaken-diaken. Itulah yang memberitakan Injil. Saya jemaat ya nggak usah gitu ya. Saya nggak punya kemampuan. Ya, itu salah satu alasan mengapa orang tidak memberitakan Injil, ya. Artinya bahwa banyak orang berpikir bahwa hanya orang yang profesional saja yang bisa memberitakan Injil, ya, menguasai Alkitab, menguasai firman Tuhan, itulah yang memang harus memberitakan Injil. Jadi kalau orang jemaat biasa yang tidak tahu Alkitab, ya tidak perlu memberitakan Injil. Itu salah satu alasan. Alasan yang kedua, ya, yang kedua adalah kurangnya pengetahuan. Tidak menguasai bahan, tidak tahu caranya, ya, tidak tahu caranya, metodenya dan sebagainya. Sehingga dia berpikir, oh saya tidak bisa memberitakan Injil karena saya nggak tahu bagaimana caranya. Yang saya tahu hanya berdoa, itu pun doa makan. Itu pun kalau ingat, ya, makan kalau ingat berdoa. Kadang-kadang nggak ingat gitu. Ada yang masih nggak ingat kalau makan nggak berdoa. Ya, jadi ada orang beralasan mengapa saya tidak memberitakan Injil karena yang saya kurang memahami, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikasih tahu caranya memberitakan Injil. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, ini semua mungkin alami, adalah karena takut. Kenapa orang tidak memberitakan Injil? Karena takut. Ya, takut ya diejek, takut ditertawakan, takut takut nanti dinilai orang, takut dijauhi, nggak punya teman dan sebagainya. Takut menyinggung, ya paling mungkin nanti takut kena undang-undang penistaan agama dan sebagainya. Orang takut. Itulah yang ketiga kenapa orang
tidak mengerjakan amat agung Tuhan Yesus, tidak memberitakan Injil. Ya. Alasan berikutnya yang keempat, ya karena tidak memiliki belas kasihan, belum memiliki belas kasihan. Artinya ketika dia melihat orang yang belum percaya, yang akan menuju kepada kebinasaan, dia masih biasa saja. Ya. Artinya ya cuek aja, ya masing-masing. Ya. Lu, gua, ya kan? Lu urus jalan lu, gua urus jalan gua. Ya. Tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Ya. Artinya masa bodoh, kau mau masuk neraka, kau masuk surga itu urusanmu, bukan urusan saya. Cuek. Ya, itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, ya, tidak memiliki kerendahan hati. Artinya, ya, jaga wibawa, ya, jaga image, ya. Apa kata orang kalau saya aku memberitakan Injil kepada orang-orang gelandangan? Apa kata orang kalau saya nanti memberitakan Injil, dia di tempat-tempat kumuh, masih berpikir bahwa nggak pantas bagi saya. Itu alasan beberapa orang. Ya. Nah, ada sebagian yang berkata bahwa tidak tahu apa itu penginjilan, ya, tidak tahu karena mungkin belum pernah diajarkan, belum pernah dikasih tahu, ya, tentang keselamatan, ya, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh bagi mereka yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya. Alasan yang berikutnya, gereja tidak memberikan pelatihan. Ya, ada juga yang beralasan karena tidak pernah dilatih, nggak pernah diajar, nggak pernah dikasih tahu caranya, metodenya, sehingga dia tidak memberitakan Injil. Ya. Ya. Dan yang terakhir, dia tidak peduli, ya, dengan keadaan orang. Sekali lagi, masa bodoh, cuek. Nah, mungkin dari beberapa alasan tadi, ya, ada yang mewakili saudara? Ada yang mewakili saudara? Dari alasan-alasan mengapa orang tidak memberitakan Injil, ya, ada yang takut, ada yang tidak punya pengetahuan, tidak pernah diajarkan, ya, dan sebagainya. Mungkin itu mewakili sebagian daripada saudara. Mengapa saudara tidak memberitakan Injil? Tapi hari ini, ya, kita mau dengar bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Pekerjaan memberitakan Injil bukannya tugas orang pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas diaken, tapi tugas jemaat Tuhan, tugas orang percaya. Karena tantangan ke depan bahwa, ya, kalau kelompok-kelompok tertentu sedang begitu gencar untuk menarik orang, untuk menyesatkan orang, bagaimana kita masih mau berdiam diri melihat orang-orang ditarik kepada kebinasaan? Kalau waktu zaman dulu mungkin orang masih menganggap masih, ya, tabu, ya, tentang, kalau sekarang kita lihat bagaimana kelompok-kelompok yang homoseksual dan sebagainya, mereka sudah tidak lagi takut, mereka nggak lagi malu menunjukkan diri mereka, menyatakan diri mereka. Dan mereka berusaha untuk terus mencemari, mereka terus berusaha untuk menarik orang-orang menjadi kelompok mereka. Dan ini tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, untuk kita pergi menyelamatkan mereka. Kita pergi membawa mereka kepada Tuhan. Ada amin? Siap saudara menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, amin? Mengerjakan amal tanggung Tuhan, amin? Ya, mungkin saudara akan melihat di sekeliling saudara, ya, orang-orang yang mungkin saudara kenal, mungkin saudara tahu, ya, hidupnya menuju kebinasaan, ya. Dan mungkin saat ini saudara masih berpikir, oh biasa aja lah, ya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa
Tuhan menginginkan kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, termasuk orang-orang yang saudara lihat, tetangga saudara, teman-teman di kampus saudara, bahkan mungkin keluarga saudara. Oke, kita lihat ke dalam Matius tadi, ya. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, ya, dikatakan situ bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau seandainya tadi, ya, ada alasan-alasan tadi katakan bahwa salah satunya takut, ya. Di sini Tuhan katakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai saudara, amin. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan bagaimana rasul-rasul karena Injil mereka dilemparkan ke dalam penjara, ya. Mereka memberitakan Injil, mereka dihasut. Mereka memberitakan Injil, mereka didera. Begitu luar biasa pengorbanan mereka, ya. Tapi mereka bersukacita. Mereka bisa memberitakan Injil. Bahkan, ya, kalau kita melihat cerita tentang Rasul Petrus bagaimana yang dulunya dia begitu takut memberitakan, bahkan ketika Yesus mau disalibkan dia harus menyangkal 3 kali. Tapi ketika Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan memulihkan keadaannya di mana akhirnya dia menyerahkan nyawanya, bahkan dia harus disalibkan terbalik karena dia ngerasa nggak layak. Dia mengalami kasih yang begitu besar sehingga dia berikan segala-galanya bagi Tuhan. Nah, saya ingin membagikan tentang bagaimana supaya orang Kristen bisa mengerjakan amanat agung dalam hidupnya. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan amanat agung ini, karena ini sebuah perintah, ini sebuah ketetapan bagi kita untuk kita kerjakan. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Oke, sudah dapat semua? Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, judul perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oke, di sini Paulus menjelaskan tentang bagaimana Kristus memberikan teladan, ya,
Dan dikatakan situ di ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya bahwa Paulus menulis dalam kitab Filipi ini bahwa Yesus memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana supaya orang setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ya, di bumi ini ya, bukan hanya untuk menyelamatkan saudara, ya, tapi sekaligus memberikan teladan, memberikan contoh. Ya. Makanya dia berikan amanat agung itu. Dan dia ketika dia memberikan, dia gak cuma memberikan, oh begini loh, kau harus menjadikan semua bangsa muridku. Enggak saudara. Dia berikan contoh, dia berikan teladan. Supaya setiap kita bisa mengerjakan amanat agung itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengerjakan amanat agung itu? Mari kita lihat di ayat pertama. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang pertama, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus? Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Dasarnya untuk kita bisa mengerjakan amanat agung adalah engkau harus tinggal di dalam Kristus. Ada amin? Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Ya. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas Yesus mengatakan bahwa ketika engkau di luar Tuhan, ketika engkau di luar Kristus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak akan bisa mengerjakan amanat agung ketika engkau tinggal di luar Kristus. Yang ada adalah engkau takut. Yang ada engkau cuek. Engkau gak peduli. Orang mau binasa engkau gak peduli. Orang menuju kepada kebinasan gak peduli. Orang melakukan dosa yang begitu rupa engkau gak peduli. Tapi ketika engkau mulai mau belajar untuk tinggal di dalam Kristus, engkau akan melakukan banyak hal. Tuhan akan buka mata hatimu. Tuhan akan buka rohmu. Sehingga engkau bisa melihat dengan rohmu bagaimana orang menuju kepada kebinasaan. Orang sedang dibawa kepada kehancuran. Dan akan ada mulai yang namanya air mata atas orang-orang itu. Engkau akan mengeluarkan air mata untuk orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi untuk kita bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, engkau harus tinggal di dalam Kristus. Ya, bagaimana tinggal dalam Kristus sudah diajarkan ya oleh kakak-kakak PA, ya, oleh para pelayan-pelayan. Ya. Sudah diajarkan, amin? Ya, bagaimana tinggal dalam Kristus? Ya. Kau harus punya komitmen, memiliki komitmen waktu dengan Tuhan. Kau punya komitmen waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Engkau harus punya komitmen bersekutu dengan Tuhan secara korporat, sama-sama. Engkau harus punya komitmen ya untuk membaca dan melakukan firman Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Itu namanya tinggal di dalam Kristus. Itulah dasar untuk akhirnya kita nanti bisa mengerjakan amanat Tuhan Yesus. Sehingga kita nggak berpikir bahwa penginjilan itu tugas pendeta, penginjilan itu tugas penginjil. Ya saya jemaat nggak perlu menginjili orang. Saya jemaat nggak perlu saya memberitakan Injil kepada orang. Tapi ketika engkau mulai tinggal dalam Kristus, Tuhan akan menyatakan belas kasihan ke dalam hati kita. Tuhan akan taruh belas kasihan kepada orang-orang
yang akan binasa ke dalam hati kita. Itu saya alami. Apa yang membuat saya kesini adalah karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan taruh belas kasihan dalam hati saya. Saya memilih untuk pergi, saya tinggalkan orang tua saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan Pulau Jawa, dan saya pergi ke sini, ke pedalaman, karena saya punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kepada orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Dari mana belas kasihan itu saya dapat? Ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, ketika saya bersekutu dengan Tuhan, ketika saya mulai belajar ke komitmen Tuhan, aku mau mengenal Engkau, aku mau belajar mengenal Engkau, aku mau bertemu dengan Engkau, aku mau tinggal dalam hadirat Engkau. Mulai ada tangisan dalam hati saya untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada mulai yang namanya saya belajar bayar harga untuk pergi mendatangi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mulai keluar perkataan-perkataan yang memberkati mereka dari mulut saya. Ada mulai keluar perkataan-perkataan, aku mengasihi Engkau. Saya ingin membagikan sesuatu kepada Engkau. Saya ingin menyampaikan kabar bahagia kepada Engkau. Mulai ada air mata keluar. Mulai ada belas kasihan keluar. Mulai ada waktu untuk mulai memikirkan mereka. Ya, saya mulai ambil waktu untuk berdoa, mendoakan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan ampuni mereka. Mulai ada belas kasihan keluar dalam hati saya untuk mereka yang menuju kepada kebinasaan. Saya mulai menangis ketika saya berdoa untuk orang-orang yang akan binasa. Itu yang saya alami. Karena itu kalau saudara ingin bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, kau harus tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kau tidak dapat berbuat apa-apa. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau hanya melihat kasihan orang itu ya, sedang menuju kepada kebinasaan. Kasihan ya, orang itu diikat oleh kuasa kegelapan. Engkau hanya bisa berkata kasihan, tapi engkau tidak bisa mengerjakan apa-apa dalam hidupmu. Karena engkau tinggal di luar firman-Nya. Engkau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga engkau tidak bisa mengerjakan amanat agung itu. Maukah engkau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara? Maukah engkau mengerjakannya, amin? Karena ketika engkau di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika engkau melihat orang akan binasa, engkau hanya diam. Engkau tidak menangis, engkau tidak punya hati. Engkau tidak punya perasaan lagi untuk orang-orang yang sedang menuju ke binasaan. Tapi ketika engkau mulai tinggal dalam Kristus, engkau mulai punya waktu untuk berdoa bagi mereka. Setidaknya engkau mulai punya waktu untuk memikirkan mereka. Tuhan, kenapa? Temanku ini Tuhan, mereka begitu jahat. Mereka tinggal dalam kejahatan. Engkau mulai berdoa, engkau mulai memikirkan. Engkau mulai mendoakannya mereka siang dan malam. Mulai ada air mata yang engkau keluarkan untuk mereka. Dan saya percaya itu tidak sia-sia. Kalau dalam Mazmur katakan bahwa Tuhan menaruh air mata kita di kirbatnya, dikatakan. Air mata kita yang kita tumpahkan untuk orang-orang yang belum percaya, untuk orang-orang yang dalam kegelapan, untuk orang-orang yang terikat oleh dosa. Itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan saya percaya doa kita untuk orang-orang yang belum diselamatkan itu akan menghasilkan jawaban. Amin. Saya percaya mereka satu saat akan dijamah Tuhan. Akan kasih karunia Tuhan akan turun atas mereka. Pengampunan Tuhan akan turun atas mereka. Dan mereka diselamatkan. Ada amin. Oke, jadi yang pertama untuk kita bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus adalah
kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena dikatakan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Engkau akan memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan ketika engkau tinggal dalam Kristus. Engkau akan menjadi orang yang peduli kepada mereka yang diikat oleh dosa, yang diperbudak oleh dosa, yang menuju kepada kebinasaan. Engkau akan peduli kepada mereka. Yang kedua, kita lihat, kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan dengan keras, dengan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengerjakan amanat agung Tuhan? Tidak hidup untuk diri saudara sendiri. Katakan amin. Ya. Ketika kita masih hidup untuk diri kita sendiri, maka kita tidak bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Yang terjadi adalah apa yang saya katakan tadi, yang saya tulis, alasan-alasan mengapa orang tidak memberitakan Injil. Ya karena nggak tahu, belum pernah diajarin, takut. Ya itu tugas orang yang profesional, yang mengerti firman Tuhan. Jika kita hanya, itu tugas para hamba Tuhan. Itu tugas pengerja gereja. Itu tugas pelayan-pelayan. Saya jemaat biasa nggak perlu memberitakan Injil. Yang ada hanya ketidakpedulian. Karena itu mari kita belajar bahwa untuk kita bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, ya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita mulai belajar untuk memperhatikan orang lain. Ya. Yang paling dekat adalah siapa? Teman dekat kos saudara. Ya. Teman mungkin yang mahasiswa adalah teman sebelah kos saudara, teman kamar mungkin sebelahnya. Kalau mereka belum orang percaya, kalau mereka orang belum mengenal Kristus, ya. Kalau mungkin dalam keluarga itu bisa saudara-saudara, orang tua kita sendiri mungkin yang belum percaya kepada Kristus, atau kerabat kita yang belum percaya kepada Kristus. Doakan mereka, tangisi mereka, serukan nama mereka di hadapan Tuhan. Jangan biarkan sepupu saya, atau mungkin bapak saya, mama saya, pergi meninggalkan dunia ini tanpa mengenal Kristus, tanpa memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Engkau mulai menangis di hadapan Tuhan, engkau mulai menangisi mereka, engkau mulai membawa mereka dalam doa saudara. Saya percaya doa saudara didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa untuk orang tua saya itu kurang lebih sekitar 99, ya kurang lebih 2 tahun berdoa untuk bapak dan mama saya. 2 tahun saya berdoa. Saya nangis. Ya. Waktu itu usia saya masih kecil, masih 10 tahunan. Tapi saya sudah punya hati untuk orang tua saya. Saya nangis malam-malam, Tuhan, mama saya, papa saya. Tapi saya belum berani untuk memberitakan Injil kepada mereka, ya, karena latar belakang lain ya. Saya duluan percaya dan masih anak-anak juga masih umur 10 tahun, tapi saya punya hati, Tuhan saya mau bapak saya, ibu saya percaya kepada Tuhan. Saya nangis, saya keluar ketika saya berdoa, keluar air mata saya. Dan saya terus berdoa gitu ya, saya berdoa dan ajaibnya adalah kurang lebih ya, mungkin setahun lebih ya, nggak sampai 2 tahun, bapak saya datang ke gereja, nggak ada yang nyuruh, datang ke gereja.
Gak lama mama saya juga datang ke gereja. Karena ada orang yang berdoa. Ada yang menangis di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau masih ada orang tuamu yang belum percaya kepada Tuhan, kalau masih ada saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan, tangisi di hadapan Tuhan. Mulai peduli, mulai doakan. Ya. Jadi yang kedua adalah engkau jangan hidup untuk dirimu sendiri. Mulai memperhatikan orang lain. Ya. Walaupun mungkin kau harus dimanfaatkan karena engkau baik, kau memperhatikan orang lain, engkau dimanfaatkan. Ya. Saya alami itu, saya dimanfaatkan. Tapi saya nggak peduli. Walaupun mungkin orang memanfaatkan kebaikan saya, kepedulian saya, it's okay, nggak masalah. Karena saya punya hati, saya orang itu diselamatkan. Orang itu mendengar kabar tentang keselamatan. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Jadi yang kedua adalah jangan kau hidup untuk dirimu sendiri. Mulai kau melatih untuk memperhatikan orang lain. Ya. Mulai belajar care untuk orang lain. Ya. Mulai belajar untuk mendoakan orang lain. Supaya mereka diselamatkan. Oke, yang ketiga yang terakhir. Ya. Ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa itu? Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita disuruh menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam pikiran kita. Yang ketiga, untuk kita bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus adalah kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu dalam pikiran kita. Seandainya pikiran saudara penuh, apa yang saudara lakukan supaya pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam pikiran saudara? Penuh, mungkin banyak tugas ya. Wah, mikirin apa? Ya saya sering, Pak, anak saya kan udah kuliah ya. Pak, bulanan ya sudah mulai merasakan saya. Pak, kirim uang gitu ya. Waduh, uang terus saya bilang. Dikit-dikit uang gitu, dikit-dikit uang gitu. Ya. Mungkin saudara, mungkin dalam pikiran saudara, aduh ini uang bulanan belum dikirim nih, Bapak saya lambat nih. Wah, makan Indomie lagi nih gitu ya. Jadi saudara, untuk bisa menaruh pikiran Kristus, saudara harus mengeluarkan dari pikiran saudara dulu sesuatu yang memenuhi pikiran saudara. Rasa takut, cemas, khawatir, keluarkan dalam pikiran saudara. Dan ganti dengan apa? Pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, taruh dalam pikiran saudara. Sesuatu yang mendatangkan kekuatan, sesuatu yang membangkitkan iman, taruh dalam pikiran saudara. Belas kasihan untuk orang lain, taruh dalam pikiran saudara. Dan saya percaya saudara akan bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita lihat tadi, bahwa ke depan akan banyak orang bisa meninggalkan gereja, tidak terjadi. Amin. Kita menjadi orang yang menahan, kita menjadi orang yang menjadi benteng untuk orang-orang muda. Mereka ada di dalam gereja. Orang-orang muda takut akan Tuhan. Orang-orang muda mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan itu tanggung jawab saudara dan saya, amin. Siap orang-orang muda, amin. Siap mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, amin. Taruh perkataan Kristus dalam pikiran saudara.
Dan saya percaya saudara akan bisa mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menikmati firman perjamuan. Tapi sebelum kita menikmati perjamuan, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Masing-masing boleh mengambil waktu teduh dengan Tuhan. Matius 28 ayat 19. Itu adalah ayat firman Tuhan untuk saudara. Matius 28 ayat 19 yang berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Firman Tuhan itu untuk saudara. Buka hati saudara saat ini. Masihkah engkau hidup untuk diri sendiri? Masihkah pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan? Masihkah engkau dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya sia-sia? Biar hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Tuhan berkata-kata kepadamu. Yesus memberikan segala peduli
atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Ini tubuhmu Tuhan. Dan kami mau nikmati. Kami mengingat akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu, alam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur pertama. Darah-Mu Tuhan sudah tercurah bagi kami, menebus kami. Menebus kami. Tetesan darah-Mu Tuhan membangkitkan, kami syukur pengorbanan darah-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan bagi kamu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Menikmati anggur perjamuan karena kasih kamu. Anugerah-Mu penuh. Menikmati.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sudah mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita bangkit sama-sama ya. Untuk kita menjadi orang-orang yang berani menyampaikan Injil untuk orang-orang yang kita sayangi, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi kita tahu hati Tuhan adalah jiwa-jiwa untuk banyak orang dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Oke, ya untuk diingatkan kembali supaya minggu depan itu jangan datang jam 5 ya, saudara-saudariku, tapi ibadahnya jam 4. Oke. Jadi jangan datang jam 5 tapi jam 4 sore. Untuk khusus tanggal 13 Oktober saja, minggu depan kita ibadah jam 4 sore. Oke. Terus dari Bapak Ibu Gembala juga, diaken dan jemaat Tuhan juga, kita turut berbelasungkawa ya untuk saudari kita, kakak kita, Kak Seron yang orang tuanya, bapaknya dipanggil Tuhan pada hari Jumat kemarin. Gitu. Kita semua segenap jemaat kita ikut turut berbelasungkawa. Oke, itu saja. Siap memberikan persembahan? Oke, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sama-sama. Nah
gerejamu mendapat bagian Tuhan dari kemuliaan Tuhan. Mana kami menjadi gereja yang kuat, gereja yang mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus di dalam hidup Tuhan. Tuhan kami rindu orang diselamatkan ini. Kami rindu Tuhan generasi muda bangsa ini diselamatkan oleh gereja. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah kerjakan kami. Kami sudah kerjakan. Kami menyimpannya. Tolong kami supaya kami dapat mengerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Lagi melantik pemimpin bangsa ini, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Kita berdoa supaya Tuhan menjaga buat bangsa ini kehilangan momentum untuk maju. Dan tangan Tuhan yang kuat menjaga bangsa ini. Maka berdoa untuk bangsa kami yang sebentar lagi akan melantik presiden dan wakil presiden. Tuhan yang mengerjakan itu mereka pemimpin yang terpilih, yang akan dipilih menteri-menterinya. Biarlah Tuhan yang mengerjakan. Kami percaya bahwa lewat pemimpin, lewat presiden wakil presiden, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tuhan pakai mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk pemimpin bangsa ini, membawa bangsa ini jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang berkati bangsa kami. Juga berdoa untuk kota Nusa Kalimantan Timur juga akan melaksanakan. Kami berdoa supaya Tuhan yang mengangkat pemimpin dan kami percaya bahwa kota ini juga dalam kasih Tuhan. Kota ini dalam anugerah Tuhan. Kami percaya bumi Borneo bagi Tuhan. Orang-orang di kota ini akan ada belas kasihan Tuhan di sana. Berdoa Tuhan supaya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang membawa provinsi semakin maju, melindungi hak-hak setiap rakyat. Berdoa belas kasihan Tuhan juga menjamah pemimpin-pemimpin kami di kota ini. Terima kasih Tuhan menyerahkan Kalimantan Timur kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengangkat tangan kami untuk persembahan yang sudah kami beri. Yang kami beri yang dipakai Tuhan memberikan kecakapan bagi kami. Keuangan mampu kami gunakan untuk seluruh pekerjaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan, untuk semakin banyak orang dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan kami sudah diberi. Tuhan berkati hidup mereka. Jangan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyaksikan hari ini, ibadah ini. Rumah Tuhan angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan serta penghiburan di penuh kudus. Itu yang akan terus memimpin engkau, memberkati engkau, baik kau keluar maupun masuk. Anugerah Tuhan menyertai engkau, buat engkau berhasil, buat engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Mari kita kerjakan seluruh panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amanat agung Tuhan kita kerjakan, amin.